Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal teknis profesional P3K PGSD, materi bahasa Indonesia ini part yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama. Dinda adalah seorang gadis yang berusia 15 tahun. Dia baru saja lulus SMP. Dinda adalah anak yatim piatu. Dia sudah ditinggalkan ayah dan ibunya sejak bayi. Sekarang Dinda tinggal di desa Unggan bersama neneknya. Nenek Dinda sudah tua. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk di pinggir kebun karet. Sehari-hari nenek Dinda bekerja menoreh. Pagi itu Dinda mengutarakan niatnya untuk menyambung pendidikan ke tingkat SMA karena tahun ajaran baru sudah dekat. Namun nenek Dinda menjawab, bukan nenek tidak setuju, tapi keadaan kita seperti ini. Sedangkan SMA sudah butuh biaya, tidak sama dengan SMP. Lagi pula, kamu akan ke sekolah dengan apa? Jaraknya kan jauh. Dari awal Dinda sudah tahu, neneknya akan menjawab demikian. SMA adalah suatu impian yang tidak akan mungkin Dinda gapai. Saat SMP saja meski tidak membayar, nenek Dinda sudah kesusahan. Sejak saat itu Dinda lebih banyak diam. Bagi Dinda tidak melanjutkan sekolah berarti pilihan selanjutnya adalah menikah muda, sama dengan sebagian besar gadis-gadis lainnya. Kabar tentang masalah Dinda terdengar oleh Bu Mimi, wali kelas Dinda saat kelas 9 dulu. Bu Mimi datang ke rumah Dinda. Dinda tetap saja lanjut ke SMA. Masalah biaya biar ibu yang tanggung. Dinda juga bisa tinggal di rumah ibu, ucap Bu Mimi. Mata Dinda berbinar seketika, secercah harapan telah terlihat. Nenek Dinda juga setuju. Akhirnya saat tahun ajaran baru, Dinda sudah berpakaian putih abu-abu, memasuki gerbang sekolah. Dinda disambut oleh teman-temannya. Dari kisah ini kita belajar, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Pernyataan yang benar mengenai struktur cerpen di atas adalah A. Bagian orientasi terdapat pada paragraf 1, bagian B. Bagian resolusi terdapat pada paragraf 4, C. Bagian koda terdapat pada paragraf 3, D. Bagian orientasi terdapat pada paragraf 2. Jadi, ini berkaitan dengan struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada beberapa bagian. Jadi, bagian yang paling tepat itu adalah orientasi terdapat pada paragraf 1. Apa itu orientasi, resolusi, kemudian koda, akan kita bahas selanjutnya. Jadi ini adalah struktur teks cerita. Yang pertama, orientasi adalah pengenalan tema, tokoh, dan latar. Kedua, komplikasi adalah berisi masalah yang dialami oleh tokoh. 3, resolusi itu adalah penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dialami tokoh. Yang keempat, evaluasi itu adalah bagian penilaian yang merupakan kesimpulan dari sebuah cerita. Yang terakhir itu adalah koda, bagian akhir dari suatu cerita berisi ulasan atas hikmah yang diambil tokoh utama. Jadi urutan yang pertama adalah orientasi, setelah itu ada komplikasi, ada resolusi, ada evaluasi, dan terakhir koda. Soal selanjutnya, dari cerpen Dinda, bagian komplikasi terdapat pada paragraf A1, B2, C3, D4. Jadi jawabannya adalah 2. Di paragraf 2 ini muncul permasalahan. Jadi komplikasi itu adalah permasalahan. Selanjutnya, dari cerpen Dinda, bagian koda terdapat pada paragraf K, A1, B2, C3, D5. Jadi jawabannya adalah 5. Koda itu adalah hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, di desa Unggan hiduplah seorang pemuda yang bernama Irsyad. Dia sangat tampan dengan lesung di pipinya. Irsyad anak yang rajin, meskipun baru berusia 12 tahun, dia sudah membantu kedua orang tuanya bekerja. Mama Irsyad membuka kedai harian di depan rumah mereka, karena sikapnya itu banyak orang menyayanginya. Alasan kutipan teks di atas merupakan bagian dari orientasi pada struktur teks cerita adalah, jadi cerita ini adalah orientasi. Mengapa disimpulkan demikian? A. Kemunculan sebuah masalah dalam cerita. B. Memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerita. C. Penyelesaian masalah dalam cerita. D. Pesan yang dapat diambil dalam cerita.
Jadi ini termasuk orientasi karena memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerita. Jadi tokohnya adalah Irsyad, kemudian latar ceritanya adalah sebuah desa yang bernama dengan Unggan. Kalau kemunculan sebuah masalah itu adalah komplikasi. Penyelesaian, resolusi, pesan, koda. Struktur cerpen yang berisi pengenalan latar cerita dengan waktu, ruang, dan suasana yang terjadinya peristiwa dalam cerpen adalah A. Koda, B. Orientasi, C. Resolusi, D. Komplikasi. Dah, ini hampir sama pertanyaannya, jadi jawabannya itu adalah orientasi. Selanjutnya, di bawah ini yang termasuk kelompok kata baku adalah A. Ijazah, izin, dan karir, B. Ijazah, karier, dan sistem, C. Izin, karier, dan analisa, D. Aktif, izin, dan apotek. Jadi ini adalah kata baku dan tidak baku, jadi terkadang kita sulit membedakannya karena keseringan memakai kata yang tidak baku itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ijazah, yang baku itu adalah ijazah, bukan izazah. Kemudian karir, itu karier, bukan karir. Kemudian sistem, bukan sistem. Lalu apotek, bukan apotik. Kemudian aktif, bukan aktif pakai V atau aktif pakai P. Lalu izin, bukan izin. Dan ini yang mungkin sering kita salah, antre itu bukan antri. Dan astronot bukan astronot. Dan azan bukan adzan. Pikir bukan fikir, jadi pakai P. Atlet bukan atlet. Jadi jawabannya ini adalah B. Ijazah, karier, dan sistem. Selanjutnya, Rasya adalah seorang titik-titik yang titik-titik dalam pekerjaannya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Manajer bertanggung jawab, B. Manajer bertanggung jawabnya digabung, yang C. Manajer pakai J, bertanggung jawab dipisah, manajer bertanggung jawab. Jadi kita lihat ini yang dimintanya adalah bentuk baku dari kata manajer dan bertanggung jawab. Jadi bentuk baku dari manajer itu adalah manajer dan bertanggung jawab itu dipisah, bukan digabung. Selanjutnya, udara segar yang kaya oksigen sangat dibutuhkan manusia saat bernafas. Suplai oksigen ke otak juga mempengaruhi kerja otak dalam berpikir. Yang termasuk kata tidak baku dalam kalimat di atas adalah A. Udara dan bernafas, B. Suplai dan berpikir, C. Bernafas dan berpikir, D. Udara dan oksigen. Jadi yang tidak bakunya itu adalah bernafas dan berpikir. Seharusnya bernapas pakai P dan berpikir pakai P. Napas dan pikir. Jadi jawabannya adalah C. Sinonim dari pelayan restoran adalah A. Pramuniaga, B. Pramuwisma, C. Pramusiwi, D. Pramusaji. Jadi jawabannya itu adalah pramusaji. Jadi ini ada 7 pekerjaan yang diawali dengan kata pramu. Pramuniaga itu adalah pelayan toko. Pramuwisata itu adalah pemandu wisata. Pramusiwi itu adalah babysitter atau yang akan merawat bayi. Pramuwisma itu adalah asisten rumah tangga atau bentuk lain dari kata pembantu. Kemudian pramusaji itu adalah pelayan restoran. Kemudian ada juga pramugolf, yaitu orang yang membantu pegolf dalam memungut bola, mengangkat bendera, atau membawakan stick golf dan bola. Pramupintu itu sama dengan doorman. Doorman itu yang membuka dan menutup pintu di hotel-hotel atau di tempat umum lainnya. Kemudian pramukantor ini bentuk lain dari office boy. Office boy atau orang yang bekerja di kantor, misalnya menyapu dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk pelayan restoran itu adalah pramusaji. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Sikat seluruh geraham, 2. Sikat bagian depan, 3. Bersihkan sela gigi dengan benang gigi, 4. Sikat area ludah dan sisi dalam pipi. Langkah menggosok gigi yang benar adalah
A1234, B2134, C2143, D4321. Jadi yang benar itu adalah yang pertama sikat bagian depan dulu, berarti 2, kemudian sikat seluruh geraham bagian dalam yaitu 1, 21, kemudian bersihkan sela gigi dengan benang gigi 3, lalu yang terakhir adalah 4. Jadi urutannya adalah 2, 1, 3, dan 4. B. Selanjutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menyusun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. 2. Menentukan judul laporan sesuai objek yang diamati. 3. Menyimpulkan hasil laporan percobaan. 4. Menyusun atau menuliskan bagian uraian. Urutan dalam menyusun laporan percobaan yang benar adalah, jadi yang pertama tentu menentukan judul laporan sesuai objek. Kemudian yang kedua, menyusun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Jadi kita buat strukturnya dulu. Baru yang ketiga, menyusun atau menuliskan bagian uraian, dan terakhir menyimpulkan hasil laporan percobaan. 2, 1, 4, 3. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Tambahkan gula secukupnya. 2. Siapkan air panas. 3. Siapkan jahe. 4. Aduk rata, wedang jahe siap disajikan. 5. Geprek jahe. 6. Masukkan jahe geprek ke dalam gelas yang berisi air panas. Urutan cara membuat wedang jahe yang benar adalah A. 3526114, B. 1234566, C. 65431, D. 351264. Jadi wedang jahe yang pertama siapkan jahenya, lalu geprek jahe 3, 5, kemudian siapkan air panas 2, kemudian masukkan jahe geprek ke dalam gelas yang berisi air panas 6, lalu tambahkan gula secukupnya 1, dan aduk rata kemudian wedang jahe siap disajikan 4. 3, 5, 2, 6, 1, 4. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pakai sabun. 2. Bersihkan telapak tangan dengan kuku. 3. Basahi tangan dengan air mengalir bersih dan hangat. 4. Gosok jemari, jempol, dan kulit di sela-sela jari. 5. Keringkan dengan handuk atau tisu. 6. Cuci dengan air bersih mengalir. Urutan cara mencuci tangan yang benar adalah, jadi yang pertama itu basahi tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat. 3. Lalu pakai sabun secukupnya. 1. Kemudian gosok jemari, jempol, dan kulit di sela-sela jari. 4. Kemudian bersihkan telapak tangan dengan kuku. 2. Lalu cuci dengan air bersih mengalir. 6. Dan terakhir keringkan dengan handuk atau tisu. 5. Jadi urutannya adalah 31, 42, 6, 5. Jawabannya adalah A. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama. Semoga Bapak Ibu lulus semuanya tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe dan share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.